Halo guys, kalau kalian tanya ke gua apa sih mobil VinFast yang paling mateng yang mereka miliki saat ini, mungkin jawaban gua adalah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah VinFast VF8. Iya, dan ini adalah salah satu mobil full electric pertama dari VinFast pada saat mereka transisi dari mobil internal combustion ke lineup full electric seperti yang mereka lakukan saat ini. Tapi sejauh ini VF8 ini kan menjadi mobil yang paling bisa dibilang pertama gitu ya di lini elektrik. Akhirnya mobil ini menjadi yang paling diupdate juga di lini elektriknya, sehingga sejauh ini mobil ini bisa dibilang salah satu yang paling mature atau matang di kalangan mobil lini VinFast. Tapi kayak gimana detailnya? Penasaran? Jadi bagi kalian yang udah nonton beberapa review mobil ini dari media-media Amerika contohnya gitu ya, beberapa tahun yang lalu, itu sekarang udah beda nasibnya karena mobil ini gak tiap tahun, bahkan tiap kuartal tahun gitu ya, beberapa bulan sekali, itu selalu diberikan upgrade dan penyempurnaan oleh VinFast di Vietnam langsung. Dan sekarang kita sudah bersama dengan versi yang terakhirnya, yang sebenarnya sangat menarik kalau mau dibawa ke Indonesia. So, kayak gimana sih mobilnya? So, kita kupas luar dalam di VinFast VF8 Start Your Engine. VinFast Indonesia boleh saja jumawa berkat kesuksesan VF3 di Indonesia yang begitu imut dan viral beberapa waktu lalu. Tapi kalau kalian tanya mobil VinFast apa sih yang paling mature, yang paling terupdate dan sempurna gitu ya, mungkin menurut kita adalah mobil yang satu ini. Ya, ini adalah VinFast VF8 alias VF8. Walaupun mobil ini sudah keluar semenjak tahun 2022 lalu, jadi gak baru-baru amat, tapi ini menjadi mobil VinFast yang senantiasa berkala, selalu diupdate, dan juga menjadi mobil pertama yang dijual di Amerika. Iya, jadi sebuah milestone yang luar biasa untuk perusahaan nasional asal Vietnam. Dan sebelum bahas mobil ini, kita juga pengen special thank you dan shout out ke VinFast Indonesia yang udah ngajak Laknats all the way hingga ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Ya, sekarang kita sedang berada di Vietnam, dan gue nggak sendiri, gue berdua sama Alex kali ini. Jadi benar-benar bisa maksimal, syutingnya pun nggak pakai tripod, dan bisa benar-benar hasilnya kalian lihat sendiri lah, beda dengan kualitas yang gue shoot di channel yang cuma sendirian gitu ya. Jadi thank you banget. Nah, VinFast sendiri itu kan baru transisi ke full electric lineup dari yang sebelumnya internal combustion itu di tahun 2022. 5 tahun saja sejak mereka berdiri di awalnya. Jadi company-nya tuh masih muda banget, tapi mereka udah bisa full transition ke electric vehicle. Tidak seperti kebanyakan perusahaan-perusahaan yang udah established yang cuma ngomong doang 2030 gue pengen full electric, tapi gak jadi-jadi, dimundurin lagi. VinFast sekarang semuanya sudah full electric. Dan yang menjadi halo car di perubahan itu adalah mobil ini. VinFast VF8 ini masuk ke kelas medium SUV full electric yang sebenarnya harusnya bisa laris di berbagai belahan dunia, karena ini ada kelas paling gemuk gitu ya, SUV medium full electric. Tapi kayak gimana mobilnya? Nah, sekarang kita bahas si VinFast VF8 ini, mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Nah, secara desain eksterior, ya sebenarnya ini gak yang terlalu ekstrim dibanding VinFast baru seperti contohnya VF7 atau VF6 gitu ya. Ini cenderung lebih aman dan juga lebih ada nuansa Eropanya. Kenapa? Karena mobil ini itu didesain in conjunction dengan Pininfarina. Iya, kalian tahu desain house ternama asal Eropa tersebut. VinFast berkolaborasi untuk bikin ini, makanya stylingnya tuh terasa sangat-sangat Eropa dan berkelas. Nah, dari belakang, ini kebetulan ini warna baru ya untuk si VF8 di event kali ini yang bertajuk VinFascination yang berlangsung di Ho Chi Minh City. Warna abu-abu yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, dari atas, antena sudah shark fin dan integrated roof spoiler yang dual tone dengan aksen warna hitam di sini. Udah ada brake stop lamp juga di sini, kaca udah di defogger, dan wiper belakang
terlihat tidak ada, tapi ada dan disematkan di bawah spoiler sebelah sininya. Jadi terasa rapih, clean, gak ngotorin desain kacanya. Itu nice touch banget. Ke bagian bawah, semua attention itu ditujukan ke logo VinFast di bagian tengah sini yang V warna chrome ini ya. Sehingga bentuk taillights, bentuk garnish semuanya itu kayak terfokus ke bagian tengah sini. Membuat mobil ya terkesan jadi lebih lebar. Ada banyak aksen line di sini dan di sini yang membuat bokongnya tidak terlihat polos, dan untuk emblem itu dia simple aja VF8 di bagian sisi kanan bawah sebelah sininya. Sebenarnya untuk tipe, mobil ini punya awalnya itu dua tipe, ada tipe Eco dan ada tipe Plus. Cuman sekarang katanya ketambahan lagi ada tipe Lux. Jadi tipenya semakin banyak aja, tapi tipenya nggak dijembrengin di bagian belakang sini. Plat nomor diletakkan di bagian agak bawah sebelah sininya gitu, termasuk di bagian cladding hitam sini yang khas dengan crossover, ada aksen warna silver dan ada desain seperti underguard di bagian bawah sebelah sininya. Untuk urusan safety, ini juga udah jumawa karena VinFast sendiri mengklaim kalau ini salah satu yang teraman di kelasnya. Jadi pertama-tama udah ada 6 titik corner sensor di bagian bawah sini yang banyak banget, dan juga ada kamera mundur di bagian sini yang ada 2. Kameranya ada 2 ya di sini ya. Jadi udah canggih sekali. Termasuk untuk urusan taillights, ini juga sebenarnya senada desainnya dengan contohnya VF34 gitu ya, yang LED bar, tapi ini nggak putus di sini seperti VF34, dia menyala sampai ke bagian tengah, turun ke bagian emblemnya sebelah sini, jadi nyalanya full. Dan ini pun sudah full LED, dari lampu senja, lampu rem yang garis-garis, lampu sein yang sudah sequential, sampai lampu mundur, semua pun sudah full LED, dan bahkan dia punya rear fog lamp yang disematkan di bagian bawah bempernya. Lanjut ke bagian side profile, nah kelihatan nih kalau si VF8 ini itu menjadi salah satu yang cukup bongsor di kelas medium electric SUV. Karena memang ukurannya cukup besar ya, lebih ke arah panjangnya. Karena panjangnya dia mencapai 4,75 meter, iya, dengan lebar 1,9 meter, lebarnya hampir 2 meter, dan tingginya di 1,6 meteran. Yang impresif juga adalah wheelbase-nya. Karena wheelbase mobil ini, itu konon menjadi salah satu yang paling panjang di kelasnya. Wheelbase-nya hampir 3 meter, yang membuat interiornya, baik itu baris pertama, baris kedua, jadi terasa lebih lega dibanding para kompetitornya. Desain di samping clean banget, nggak ada garis aneh-aneh kayak kalian lihat di mobil Korea gitu ya. Ini semua clean kayak dari atas. Dia bahkan nggak ada roof rail, jadi desainnya sleek. Dan untuk bagian window line di sini dikasih chrome, tapi untuk tepian atas aja. Jadi kesannya tuh kayak cab forward design dengan pilar-pilar yang sudah berwarna piano black seperti mobil premium. Di bawah untuk cladding hitam tetap ada, tapi tipis aja, jadi tidak berlebihan. Dan juga di bagian samping sini, rocker panel, cladding hitam, dan juga ada aksen warna silver di bagian sini. Dan di beberapa tipe bahkan ada yang dibikin warna aksen lain ya, kayak contohnya misalnya ininya dibikin warna brass atau copper gitu, atau gold, yang bikin dia jadi lebih nyentrik lagi. Tapi seperti ini menurut gue udah cukup stylish. Untuk urusan door handle, nggak pakai hidden-hiddenan, ini masih door handle model grip type biasa, tapi sewarna body, jadi simple. Dan juga ada akses keyless entry untuk di bagian pintu pengemudinya. Ya gue bilang pengemudi karena ini sendiri unitnya masih unit setir kiri, karena kan kita lagi di Vietnam, dan di Vietnam di sini memang setir kiri gitu kan, jadi normal. Tapi nanti kalau dibawa ke Indonesia atau negara-negara setir kanan, harusnya bisa diusahakan ada versi setir kanannya. Nah, ke bagian depan, spion juga sama. Dia tidak di mount model pedestal, dia di mount di pillar, jadi kesannya seperti konvensional banget. Tapi lucunya dia diberi efek floating roofs, jadi ada dari spionnya ada panel hitam ke sini, jadi kesannya tuh atapnya, pilarnya tuh nggak nyambung ke bagian bawah sebelah sini ya, seperti mengambang. Dan spionnya sendiri sewarna body, tapi bagian hitamnya semuanya piano black, jadi kesannya lagi-lagi tidak murahan. Udah ada lampu sein di bagian sini, ada kamera 360 di bagian bawah, dan juga ada blind spot warning di bagian kaca spionnya. Jadi udah lengkap lah. Plus ada panoramik besar di bagian atapnya juga. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si VinFast VF8. Nah, untuk tipe atas alias plus atau lux ke atas, itu peleknya udah cukup besar sebagai bawaannya. Karena untuk sebuah SUV medium, dia peleknya 20 inci. Iya, ring 20. Makanya body to wheel ratio-nya tuh sedep dilihatnya gitu ya. Nggak yang kayak kedodoran kekecilan pelek kayak kebanyakan mobil yang ada saat ini. Jadi udah nice nih pakai peleknya. Dan ini pun desainnya ala turbin two-tone polish dengan logo VinFast di bagian tengah. Termasuk ini pun tetap ada plastik cover. Kayak kebanyakan mobil listrik gitu ya. Ini aero-nya gitu. Jadi bisa kalian lepas kalau kalian pengen copot
aeroblade yang ada di bagian sininya. Nah, seperti yang gue bilang, ring 20 inci ini pun dibalut dengan ban yang berkualitas karena dia pakai ban Goodyear Eagle F1, mirip kayak jazznya Alex. Dan itu udah pernah kita coba juga, enak bannya gitu ya. Ini pun ntar kita coba, harusnya juga enak. Ukurannya 245/45 R20. Bang Reman, depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu pun sudah ada. Regenerative braking dan kawan-kawannya khas dengan mobil listrik juga sudah ada. Dan bahkan dia kan juga punya ADAS yang konon lengkap gitu ya. Sampai kayak contohnya adaptifan gitu-gitu dia sudah punya. Dan konon kalau kalian nonton review media-media Amerika yang konon bilang mobil ini ADAS-nya tuh annoying, sering beeping, sering sensornya ngaco, itu gua rasa sudah diupdate per kuartal tahun hingga saat ini. Kenapa? Karena pada saat kita coba naik mobil ini dari hotel ke hotel, dari bandara ke hotel, itu ADAS-nya sama sekali tidak terdengar mengganggu ataupun overly sensitif seperti yang dikatakan oleh media-media di Amerika sana. Dan ditambah lagi, safety-nya ini konon punya 11 airbag. Gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si VinFast VF8 ini terletak di bagian fender depan sebelah kiri mobil. Jadi kalau ini mobil setir kiri artinya dia di sisi sini, tapi kalau dia di setir kanan artinya di sisi berlawanannya. Untuk bukanya tinggal kalian tekan aja, maka otomatis bisa dibuka seperti ini. Sini pun kelihatan lumayan keren ya karena ada logo VinFast-nya dan ada lampunya. Jadi kalau malam-malam tuh nggak yang nerawang gelap gitu loh. Termasuk untuk charging portnya ini pun sudah bisa AC standard charging dan juga bisa DC fast charging dengan tipe port CCS Type 2. Jadi sudah mudah untuk di-charge di semua SPKLU yang ada di Indonesia bahkan. Dan kalau bicara soal motor listriknya, ini juga impresif nih. Karena kenapa? VF8 ini mau tipe Eco, mau tipe Plus gitu ya. Dia itu penggeraknya dual motor all-wheel drive. Kayaknya VinFast tuh sengaja pengen membuktikan kalau ibaratnya kita bisa kok bikin SUV medium yang powerful, ngapain setengah-setengah, ngapain bikin 2WD, langsung aja dual motor all-wheel drive di varian semuanya. Makanya untuk varian Plus seperti yang ini, yang varian atasnya, tenaganya itu mencapai 402 horsepower dengan torsi 620 Nm. Yang artinya dengan tenaga tersebut, mobil ini bisa melesat dari 0 sampai 100 cukup dalam waktu 5,5 detik aja. Yang kita akan buktikan nanti di sesi test drive-nya. Tapi 5,5 detik di SUV seperti ini itu harusnya udah kenceng banget. Baterainya itu untuk varian yang atas itu di 87,7 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 562 km dalam sekali pengecasan. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si VinFast VF8. Dan memang harus diakui, muka depan si VF8 ini menjadi yang menurut gue paling unik dan paling beda di jar-jaran semua mobil listriknya VinFast gitu ya. Kenapa? Karena mukanya ini terlihat cukup ada unsur Italian desainnya gitu. Selain dia tetap mempertahankan desain language khas dari VinFast yang semua lampu dan grillnya berfokus di logo V di tengah, tapi dia ada pemakaian-pemakaian aksen yang menurut gue tasteful dan classy. Contohnya penggunaan aksen satin chrome yang memisah lampunya di atas dan bawah sini. Ada desain seperti ventilasi udara di sini yang sehingga membuat dia nggak terlalu polos dan nggak terlalu EV desainnya gitu ya. Jadi masih ada kayak atletismnya. Nah, logo V-nya di bagian tengah sini langsung menyambung ke aksen piano black yang nyambung sampai ke lampu di bagian kanan dan kirinya sebelah sininya. Di bagian bawah ini ada sedikit lubang yang pastinya kan mobil listrik tetap butuh pendinginan baterai dan keperluan AC, makanya lubang di sini tetap ada. Dan di bagian bumper bowl-nya sini, walaupun dia ada kelading-kelading hitam sedikit, tapi tetap dipermanis dengan adanya aksen underguard lips, splitter design di bagian depan sininya, jadi tetap terkesan manis gitu. Dan yang kita suka lagi, desainnya juga functional gitu ya. Contohnya, nih ada air curtain di bagian samping yang ini tidak hiasan. Jadi ini beneran bolong, nyambung ke bagian fender sehingga coif drag mobil ini bisa dibikin lebih licin lagi. Dan itu bagus. Dari segi safety, dia udah ada parking sensor di bagian depan juga. Jadi tetap ada sonar di depan dan juga ada kamera depan yang disematkan di bagian bawah logo V-nya. Dan juga ada millimeter wave radar di bagian bawah sini untuk keperluan ADAS dan adaptifannya. Sisanya perlampuan, ini pun lampunya sudah full LED semua. Dari daytime running lights dan lampu senja yang panjang sampai ke grill sini yang langsung berfokus di V-nya gitu ya, sampai
ke bagian lampu depan sini yang dual projector LED, yang tentunya sudah ada auto high beam juga, dan bahkan sampai ke bagian bawah sini ini juga sudah LED semuanya. Jadi sudah cantik lah kalau dilihat pas malam-malam. Termasuk di bagian atas ini juga ada kamera, lagi-lagi untuk membantu keperluan dari sistem ADAS-nya. Dan secara overall, desain dari si VinFast VF8 ini sudah terlihat seperti sebuah SUV yang didesain di punya darah Eropa gitu ya. Karena gak main-main loh, sebuah company yang masih muda bisa bekerja sama dengan Pininfarina dalam mendesain sebuah mobil. Alhasil desainnya menjadi clean, rapi, tapi tetap ada unsur seksinya ala Eropa. Ditambah dengan teknologi dan penggunaan pelek yang besar membuat mobil ini jadi terlihat cukup eye-catching di jalan. Oke, lanjut bahas soal interior dari si VinFast VF8. Mulai dari pintunya yang cukup berat gitu ya. Ini untuk sebuah mobil listrik effort salah satu yang paling awal, ini udah terasa cukup berkualitas. Dan di bawah sini dia nggak ada seal plate apa-apa, tapi memang di bagian plastiknya kayak dicetak ripple gitu ya, yang juga berfungsi sebagai anti slip. Oke. Tuh, pas tutup pintu juga langsung plep gitu ya, terasa solid lah. Nah, sobat guys, rasa duduk di baris pertama dari si VinFast VF8 atau VF8. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di sini, seperti biasa kalau kalian suka dan kami kenapa nggak kalian support, cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Love Soto Jangki. Nyalain lonceng supaya kalian nggak terlewat video kami, dan juga mengikuti Instagram kami di Love_J untuk info motif yang pasti yang kalian semua. Oke. Pertama-tama seperti biasa kita mulai dulu dari bahas soal kuncinya ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi tentunya dia sudah smart key ya. Dan ini sendiri kuncinya cukup lucu karena dia kuncinya two tone tapi nggak hitam dengan silver, melainkan silver dengan warna kayak gunmetal gini ya. Dan gue juga sempat ngeliat kunci ini dengan warna lain. Jadi antara ini color coded atau gimana, tapi ini cukup lucu finishingnya. Jadi dicat kuncinya. Dan di sini tentu saja ada logo VinFast di bagian atas dan ada 4 buah tombol. Lock dan unlock di tengah, di bagian bawah untuk buka power tailgate, dan di bagian atas untuk panic button. Dan pastinya ini pun masih ada anak kunci fisik di bagian dalam untuk kalian keluarin kalau seandainya kalian butuh kunci yang fisik untuk darurat seperti ini. Oke. Nah, tentunya mobil ini sudah engine start otomatis, jadi dia nggak pakai tombol-tombolan lagi ya untuk nyalainnya. Kalian tinggal masuk dengan kunci di badan kalian, kalian tekan rem. Nah, otomatis dia akan mendeteksi kunci dan langsung menyalakan mobilnya. Kalau udah ada tulisan ready di bagian layar tengah sini, artinya mobilnya sudah nyala dan sudah siap untuk kalian jalankan. Punten gue izin gedein AC dikit karena ini di Vietnam panasnya pol di Ho Chi Minh ya. Bener-bener lagi panas-panasnya banget nih. Nah, oke. So, pertama-tama soal interior dari si VF8 ini itu ditawarkan dengan dua pilihan warna. Ada warna yang full black seperti yang unit kita review kali ini, dan juga ada warna black and brown yang kombinasi dengan warna saddle brown gitu ya, kayak warna coklat di bagian sininya, di bagian joknya. Gue personally sih lebih suka dengan warna yang interiornya ada coklatnya. Ntar kita kasih lihat sekalian kita driving impression, kan mobil ini juga kita dikasih kesempatan untuk coba bawa jalan di bagian test tracknya mereka yang lumayan halau rintangan gitu ya, bisa slalom, bisa nanjak, bisa lewatin banjir. Nah, itu nanti unitnya yang interiornya coklat. Tapi keduanya tetap sama dari segi kualitas. Jadi kalian dapat dashboard yang sudah soft touch materials dengan jahitan asli pula. Di bagian bawah sini memang hard plastik sampai ke bagian glove box-nya yang slow opening. Dan di dalamnya ini sebenarnya bluder ya. Jadi cukup mewah loh ini. Jarang nih mobil di harga segini yang glove box-nya dalamnya bluder kayak gini. Dan tentunya ada lagi aksen-aksen seperti brush aluminium dan juga chrome-chrome di bagian kisi-kisi udaranya. Sisanya dashboard cukup simple, jadi dia modelnya nge-wing gitu ya. Yang dimana di bagian tengahnya tentu yang menjadi fokus kalian adalah infotainment raksasa ini yang terbagi menjadi 3 bagian. Jadi ada bagian
Sebelah kiri untuk sisi driver ya, karena kan sekarang kan kita lagi di Vietnam, makanya ini mobil setir kiri karena kan pasar Vietnam itu pasar setir kiri. Dan di bagian kanannya itu terbagi jadi 2 section yang bisa kalian pilih-pilih. Ini bisa kalian scroll seperti ini gitu ya. Dan juga bisa kalian kayak contohnya drop down, jadi seperti Android ada shortcut untuk kayak kecerahan wifi. Kemudian setting kayak contohnya ini, karena semua settingnya memang dilakukan di dalam layar yang ada di sini. Nah, ini bagi kalian yang tech savvy mungkin kalian suka, tapi bagi kalian yang suka tombol fisik, memang mobil ini dibuat untuk menjadi agak minim tombol fisik. Itu kata dari produk expertnya VinFast juga. Tapi yang kita suka, at least di bagian bawah ini ada posisi-posisi tombol yang nggak kemana-mana. Kayak contohnya, ini kan sudah dual zone climate control. Ini AC di bagian sini, kalian mau ngatur bagian sisi passenger ataupun sisi driver ini nggak kemana-mana, jadi langsung tepat di bawah sini aja. Terus kemudian untuk AC-nya juga fan speed memang harus diklik, jadi menunya 2-step proses. Tapi di sini menunya lengkap banget. Kayak contohnya ini sendiri udah ada heater dan ventilator, nggak hanya untuk kedua jok depan, tapi bahkan sampai ke jok baris keduanya. Jadi kalau kalian pengen nyalain semua nih pendingin jok, itu bisa biar kabinnya adem semua. Dan ini pun 3 level untuk semua joknya. Termasuk ini bisa kalian sync, ada juga pemanas setir, bisa di auto climate dan lain-lainnya. Pengaturan ini pun udah lengkap, kepala, kaki semuanya pun sudah ada semua. Jadi udah sangat-sangat lengkap sekali. Nah, sisanya di bagian bawah sini ada untuk home seperti ini, dan untuk menu yang ngedisplay lengkap, kayak ada Sugar Pop, para, ada Android Auto dan Apple CarPlay sudah siap untuk kalian gunakan. Dan ada game-game kayak contohnya Baha Big Air gini-gini ya. Ya basically ini Android base sih, jadi kalian bisa atur sesuai dengan hati kalian. Nah, di bagian sebelah kiri ini khusus untuk speedometer, karena kalau kalian perhatikan di depan sini itu tidak ada speedometer lagi. Jadi speedometernya disatukan ke bagian layar tengah sini, ala Tesla gitu. Jadi semua informasi yang dibutuhkan driver itu ada di bagian kiri sini, mulai dari mode berkendaranya, apakah dia udah siap jalan atau enggak, sisa state of charge-nya 82%, 375 km, gear indicator, digital speedo, sampai ke bagian bawah-bawah sini. Kayak contohnya pengen ngontrol, buka power tailgate, buka sunroof atau wiper dari sini, sampai ke pengaturan spion, sampai ke pengaturan setir bahkan. Jadi pengaturan setir kalian klik ini, dan ngaturnya pakai tombol yang ada di bagian setir sebelah sini. Kayak contohnya kalian pengen majuin, atau kalian pengen naikin. Jadi sudah benar-benar semuanya terintegrasi secara digital. Begitupun dengan lampunya yang tentunya sudah auto, tapi kalian bisa pilih sendiri untuk low beam, high beam, fog lamp juga ada. Termasuk driving mode yang ada 3, eco, normal, dan sport. Nah, di sini juga ada beberapa lagi kayak contohnya yang bisa kalian pilih-pilih, cuman semuanya ini bahasa Vietnam. Ini ada mode-mode, ada pet mode seperti ini yang menjaga supaya kalau saya kalian taruh kucing atau anjing di dalam mobil, dia tetap terjaga temperatur dan lain-lainnya. Dan ada camping mode. Banyak deh pokoknya. Kayak gitu. Nah, ke bagian bawahnya, ventilasi udara dengan aksen chrome lagi. Dan juga di bawah sini ada 2 buah USB port, yang bagian kanan untuk charging, yang bagian kiri untuk USB input. Dan ada wireless charger lengkap dengan kayak kisi-kisi untuk pendingin ya. Jadi ada pendingin untuk handphone kalian juga. Kayak gitu. Nah, dia model center console-nya agak high console, jadi terkesan seperti mobil Eropa, tapi untungnya tempat kalian kena kaki nih di sini gitu, ini soft touch dengan jahitan asli, jadi padded, jadi enak. Termasuk di bagian tengah sini dia piano black, ada 2 buah cup holder. Gear selectornya alias persnelling-nya dia lucu, karena dia modelnya tombol dan dia kayak nyembul ke atas seperti ini. Kalian tinggal tahan rem aja. Kalian pengen, misalnya pengen maju, kalian tinggal ke D. Atau kalian pengen netral, kalian tinggal ke N gitu ya. Pengen mundur, kalian ke R. Nah, begitu masuk R tentu saja langsung keluar kamera 360-nya. Yang di sini pun displaynya bisa banyak, bisa 3D gitu-gitu. Tapi karena memang di sini lagi parkir dan pintunya lagi kebuka untuk syuting, makanya di sini ini hitam. Tapi kalau ini nyala, lagi jalan, ini semuanya akan nyala. Nanti kita akan kasih lihat pas kita lagi driving. Jadi ada banyak angle yang bisa kalian pilih dari kamera 360-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian di bagian belakang lagi di sini ada power door lock
Nah, yang kita suka juga masih ada volume scroll. Jadi kalau kalian pengen gedein kecilin volume masih fisik, dan juga ada tombol hazard. Sisanya ke tengah sini ini empuk sekali sudah untuk armrest, tapi ini bisa dibuka yang nge-reveal dalamnya tempat penyimpanan yang cukup dalam. Ya oke lah. Nah, bahas bagian joknya sendiri desainnya sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi nggak yang terlalu aneh-aneh. Dia sudah kukulitan dengan perforated di bagian tengahnya. Seperti yang gue bilang, dia tentunya sudah bisa heated dan ventilated. Jadi sudah lengkap, termasuk pengaturannya juga sudah full elektrik untuk bagian driver maupun untuk bagian passengernya. Jadi semuanya udah serba elektrik. Nah, ke bagian depan driver tadi kan gue bilang sebenarnya di sini nggak ada speedometer ya, karena dia disematin di sini semua. Tapi kalian dikasih satu buah head up display yang cukup besar di bagian depan sana, sehingga kalau kalian misalnya nggak mau ngeliatin ke bagian layar sini, kalian tinggal nyalain head up display dan semuanya langsung terdisplay di depan kaca pengemudinya. Sisanya, setirnya cukup unik karena dia dibalut dengan kulit dengan efek perforated di bagian kanan dan kirinya. Dan ini setirnya sendiri juga flat bottom. Iya, dan desainnya tuh kayak spoke-nya ini tuh lebih ke bawah ya, jadi kayak agak jenong ke atas ini. Sudah ada stitching berwarna putih, dan ini sendiri kalau kalian lihat tuas-tuas untuk lampu dan wipernya ini agak familiar. Iya, kenapa? Karena tuas-tuas ini masih terbawa dari tuas yang mereka pakai dari BMW semenjak mereka dulu sempat nge-rebadge beberapa model BMW di awal masa-masa pada saat mereka belum transisi full ke EV gitu. Dan di sini juga ada driver monitoring system yang dimana kalian bisa dipantau langsung lewat sini dan lewat dua sensor yang ada di bagian setirnya sini, sehingga kalau kalian misalnya ngantuk dan lain-lain itu pasti langsung terdeteksi. Dan juga tombol-tombol di sini juga cukup lengkap. Di bagian kiri ada audio steering switches, mulai dari SIG track, volume, source, Bluetooth teleponi, dan juga voice command. Di bagian kanan ini ada untuk pengaturan cruise control dan juga ADAS ya, karena mobil ini juga sudah punya ADAS tentunya. Cruise controlnya cukup normal yang pastinya sudah adaptif, dan juga di bagian bawah sini sudah ada untuk auto steeringnya, serta ada untuk traffic sign recognition, alias ini bisa baca pelang-pelang yang ada di jalan. Jadi canggih bener sebenarnya. Bisa baca pelang, misalnya speed limit di daerah ini cuman 50 km per jam. Ya otomatis dia akan nongol sini, mobilnya dipelanin gitu ya, supaya kalian nggak ditangkap polisi. Di bawah sini di dengkul juga ada rem parkir elektrik ya, serta kalau misalnya kalian tengok ke atas, headlinernya juga full black, dan di sini juga ada lampu LED, serta ada dua buah sun visor yang dua-duanya sudah ada kacanya dan sudah ada lampunya yang juga sudah LED. Nah, kalau kalian pengen buka panoramic roof besar di atas sini, memang lagi-lagi bukanya lewat screen di tengah sini. Kalian pencet tombol yang ada di bagian paling kiri dan kalian pencet ini. Nah, di sini kalian bisa, ini sebenarnya ada yang auto open langsung, atau kalian bisa buka sesuai dengan derajat yang kalian mau. Saya segini, maka dia akan terbuka sesuai dengan space yang kalian slide gitu ya. Jadi kita buka full seperti ini, dan panoramic roof di atasnya juga bisa kalian buka juga kalau kalian mau, seperti itu. Jadi udah cukup banget buat kalian pakai sebagai mobil keluarga. Airbags mobil ini juga udah lengkap banget karena dia memiliki 11 airbags. Gue jarang mobil yang gue inget punya airbagnya tuh 11, mentok-mentok tuh 10 ya. Tapi ini punya 11. Dan secara sound system juga ya udah dapat tweeter gitu di bagian sini. Jadi harusnya udah cukup oke. Dan lanjut kita bahas door trim. Nah, di door trimnya sendiri juga ini sebenarnya ada ambient light yang ada di bagian sebelah sininya, ada accent brush aluminium, soft touch di bagian kalian taruh tangan, dan juga power window di sini sudah all auto semua. Jadi udah nice. Dan bicara soal power window, ini kaca depan sudah double glass. Jadi peredaman luar harusnya juga sudah sangat baik. Termasuk di bagian bawah, ini juga ada door pocket buat kalian taruh minuman dan taruh beberapa hal di bagian belakangnya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si VinFast VF8. Untuk masuknya, pintu belakangnya sama beratnya atau bahkan lebih berat ya dibanding yang depan. Dan ini terbukanya lumayan jauh gitu, jadi akses ke dalamnya pun terasa cukup lega. Di bawah sama kayak di depan, dia nggak ada sill plate aluminium, tapi ada
plastik yang dicetak gini ya, jadi tetap bisa ada anti slipnya. Oke. So, kita serasa duduk di baris kedua dari si VinFast VF8. Yes, nah ini masih sama ya, duduknya kebalik karena kita sekarang sedang berada di Ho Chi Minh City di Vietnam dan mobilnya setir kiri. Tapi kalau seandainya mobil ini potensial dan bisa dibawa ke negara-negara setir kanan seperti Indonesia dan teman-temannya, harusnya versi setir kanan juga bisa aja dibuat, karena kan VinFast banyak yang udah versi setir kanan gitu. Maka kalian komen di bawah, menurut kalian apakah VF8 ini cocok buat pasar Indonesia? Oke. Nah, pertama-tama soal space, memang karena dia wheelbase-nya paling panjang di kelasnya, alhasil ruangan baris keduanya itu lega khas dengan mobil listrik. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan lebih dari 8 jari, bahkan bisa dibilang hampir 10 jari. Jadi ini lega banget gitu ya. Termasuk headroom juga, walaupun dia ada panoramic roof, sama sekali nggak mengganggu. Jadi benar-benar masih ada 5 jari lebih. Jadi untuk rata-rata tinggi orang Indonesia, di belakang sini duduk nggak ada masalah sama sekali. Nah, jok di belakang itu sama seperti di depan. Sebenarnya secara desain dia cukup simple. Dia kukulitan dengan stitching warna putih dan ada efek perforated gitu di bagian tengah. Yang ini nggak cuman efek, karena perforated ini juga bisa menjadi pemanas ataupun pendingin jok. Untuk jok belakang, jarang tuh yang pendingin joknya ada depan dan belakang gitu ya. Tapi di sini ada. Kemudian kalau kalian pengen bawa anak kecil juga ada ISOFIX tethering point di bagian sininya. Dan di bagian backrestnya ini sebenarnya ini adjustable. Kalian bisa atur misalnya yang agak tegak segini, atau kalian pengen recline sampai agak rebah seperti ini gitu ya, untuk posisi yang lebih enak. Dan kalau kalian misalnya nggak bawa orang di tengah, tentunya kalian bisa turunin armrest di tengah di bagian sininya, yang dimana ini armrestnya ngunci, jadi nggak ngeplek dan juga empuk, very soft. Dan armrest ini cukup lebar ya, jadi kalau kalian taruh dua tangan di sini tuh tangan kalian nggak akan yang dempet-nempel gitu. Ini benar-benar lega. Dan di sini pun tetap ada dua buah cup holder yang sudah soft opening. Jadi udah nice. Nah, kemudian bicara soal penyimpanan, di belakang sini juga ada seat back pocket di masing-masing jok depannya. Dan di bagian tengah sini, ini ada ventilasi udara yang memang secara kontrol dia ngikut ke yang depan aja. Tapi di sini kalian dapat dua buah lubang AC, yang artinya penumpang kiri dan kanan bisa dapat udaranya tersendiri. Charging, nggak perlu khawatir, di sini udah ada 3 buah charging port. 2 buah charging port USB Type A, 1 buah USB fast charging port 90 watt Type C. Jadi udah got you covered banget lah. Kemudian di bagian atas juga headliner hitam yang gue bilang, panoramic roof, ada lampu yang sudah LED juga, dan juga di bagian door trimnya ini di bagian atas tetap soft gitu ya. Dan ini bahkan audionya untuk baris kedua dia tetap two way, jadi tetap dapat speaker di bawah dan juga ada tweeter di bagian depan door handle-nya. Jadi suaranya harusnya lebih ajib dari kebanyakan mobil pada umumnya. Tetap ada ambient light, ada tempat buat kalian taruh tangan yang soft pad, power window udah all auto, dan juga di bagian bawah kalian dapat door pocket buat kalian nyimpen barang. Dan kalau kalian perhatiin jendelanya, itu tuh gue suka. Kenapa? Karena jendelanya tuh nggak ada sekatnya. Jadi dia satu kaca full. Jadi benar-benar terasa enak dilihatnya gitu. Nggak ada garisnya di bagian sini. Dan ini pun kacanya sudah privacy glass. Jadi untuk penumpang baris kedua sampai ke kaca kecil yang di sini dan di bagian kaca belakangnya, itu kacanya sudah sedikit gelap dari bawaannya untuk memberikan privasi yang lebih. Oke, duduk baris keduanya enak juga kok. Kita pun udah sering di chauffeurin naik ini selama kita di Ho Chi Minh City ini, dan bantingan dan lain-lainnya itu enak. Tapi ntar kita coba untuk dibawa juga. Stay tune aja. Kita cek bagasi dulu. Oke, lanjut soal bagasi dari si VinFast VF8. Nah, untuk bukanya kalian bisa buka dari layar dalam, bisa buka dari kunci, ataupun bisa buka langsung dari bagian sininya. Dan dia tentunya sudah power tailgate. Iya, jadi udah praktis banget gitu kan. Nah, karena dia salah satu yang terpanjang di kelasnya sekaligus dia hanya 5-seater, alhasil ruangan baris kedua bisa dimaksimalkan, ruangan bagasi juga bisa dimaksimalkan. Makanya bagasinya ini cukup gede gitu ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian kalau pengen taruh 2 koper large atau 3 koper cabin pun masih masuk ke bagian belakang sini gitu. Termasuk di bagian sini juga masih ada underfloor storage yang besar banget. Ini kalian bisa taruh banyak banget hal di sini. Kayak ini bahkan interior trim
apapun ini bisa ditaruh di sini, dan ini kalau kita angkat lagi di bagian bawahnya sudah tidak bisa karena memang di sini dia juga terletak motor juga. Nah, sisanya di sini pun ada hook contohnya di kanan kirinya untuk kalian gantung beberapa barang, dan juga ada lampu LED buat nerangin pas malam-malam, dan juga ada 12 volt socket buat kalian colok-colok misalnya vacuum cleaner buat di belakang. Dan kalau misalnya kalian beli mobil ini, tentunya kalian juga dapat sebenarnya tonneau cover ya, karena di sini ada kayak cetakan buat tonneau cover, cuman ini karena pameran jadi mungkin dicabut sama mereka gitu kan. Ada mounting point-nya juga di bagian atas sebelah sininya. Dan tentunya kalau kalian merasa ini bagasi masih kurang gede, jok baris kedua masih bisa dilipat ke depan dengan format 60-40, walaupun memang lipatnya harus dari depan. Tapi kalau udah dilipat kayak gini, nah, dia akan terlipat rata lantai all the way sampai ke baris keduanya, yang membuat praktikalitasnya jadi langsung meningkat secara signifikan. Dan ini pun joknya ketika kalian lipat ke depan, dia tuh kayak agak ngelok gitu ya. Jadi nggak yang kayak ngeplek-ngeplek gitu. Ada locking mekanismenya. Jadi udah nice banget. Jadi kalau bicara soal praktikalitas, mobil ini sebenarnya udah oke banget buat kalian pakai sebagai EV SUV keluarga muda masa kali ini. Apalagi kalau kalian pengen keluar masukin barang, dia nggak ada load lipnya sama sekali. Jadi barang tinggal kalian sorong keluar aja, nggak perlu kalian angkat-angkat lagi. Tutupnya tinggal pencet sini aja.